Bung Basarah lihatnya gimana nih, kok ada statement dari Bung Denny kemudian gaduh, kalau PDIP sendiri menyikapinya gimana? Gini Mas BDM, PDI Perjuangan itu sejak zaman PDI Pro Mega, luar kekuasaan sampai sekarang PDI Perjuangan, dalam berjuang itu selalu memegang prinsip demokrasi dan hukum. Karena prinsip negara kita demokrasi dan demokrasi. Dalam prinsip negara hukum telah kita menyepakati bahwa MK adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka. Lalu diberi wewenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dalam perkara pengujian undang-undang nomor 114 tentang sistem pemilu tertutup dan terbuka itu, laporan tadi sudah kita dengar juga dari juru bicara MK, tahapannya ini kan baru mendengarkan kesimpulan para pihak. Belum sampai permusatan para hakim. Yang menjadi pertanyaan dalam diskusi kita ini, dari mana seorang guru besar hukum tata negara, Profesor Denny Indrayana, dengan kajian ilmiah apa, sehingga kemudian dapat mengumumkan secara resmi ya dalam medsos pribadinya yang mengatakan bahwa sistem pemilu akan diputuskan MK dengan sistem tertutup dengan komposisi 6-3. Gitu kan. Nah, dalam asas hukum kan berlaku siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Ya. Nah, saya kira dalam perspektif itu PDI Perjuangan menyerahkan pada Pak Bung Denny Indrayana sendiri dan juga menyerahkan kepada publik untuk menilainya. Yang pasti PDI Perjuangan taat hukum dan kita menghormati MK sebagai lembaga kehakiman yang bersifat merdeka untuk memutuskan apa keputusan nanti yang akan diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Saya kira di situ standingnya PDI Perjuangan. Tapi kalau betul analisis dari Denny atau input Denny bakal dilakukan tertutup, PDIP gimana? PDI Perjuangan memang di dalam doktrin perjuangannya di sistem pemilu ini, di keputusan Kongres, Rakernas, kita memang memilih sistem tertutup. Mengapa demikian, Mas BDM? Karena sekali lagi rujukannya, konstitusi kita mengatur bahwa pemilu legislatif, memilih anggota DPR, RI, dan DPR daerah adalah partai politik. Saya ulangi, partai politik berarti menyebut organisasi partai politik, bukan individu. Kemudian undang-undang partai politik memberikan tugas dan tanggung jawab pada partai politik untuk melakukan kaderisasi, rekrutmen, kaderisasi, setelah dikader ditugaskan, begitu kan. Nah, proses kaderisasi inilah yang kami yakini dalam sebuah partai yang menjalankan prinsip kaderisasi dengan benar, dia yang paling tahu untuk menugaskan kader yang paling siap atau tidak siap. Nah, sistem kaderisasi ini kami yakini dalam kawah canda di muka PDI Perjuangan, rakyat biasa seperti Pak Jokowi bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, Pak Ganjar juga rakyat kebanyakan bisa menjadi Presiden. Karena kami percaya betul dengan sistem kaderisasi kami. Terserah pada MK lah ya. Namun demikian, sekali lagi Mas BDM, posisi PDI Perjuangan bukan pemohon dalam judicial review ini. Ini di luar PDI Perjuangan, begitu kan? Kita tidak terlibat di dalam proses uji materi itu. Baik, Bung